penambahan energi supaya kita tidak lesu belajar atau supaya semangat ya. Nah, sebelum silakan simak gambarnya ya. Nah, gambar apa ini? Ada tulisan gambarnya? Gambar apa? Orang sakit perut. Nah, sebelum ibu melanjut pelajaran kita yang ini, ibu ingin tanya dulu, ada yang masih ingat nggak materi kita pelajaran kemarin atau masalah pelajaran kita kemarin? Ada yang enggak? Boleh angkat tangannya. Ya, silakan. Suki. Ya, makanan ke apa lagi? Siapa lagi? Ya, bagus Mas Suci ya. Nah, itu materi kita kemarin sistem pencernaan tentang nutrisi. Ya, kita mengecek bagaimana kandungan makanan kemasan yang ada vitamin itu karbohidrat. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pagi ini ya. Tujuan yang pertama itu menjelaskan gangguan dan penyakit berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Yang kedua, menganalisis gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Kemudian yang ketiga, menentukan upaya dalam memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia. Itu tujuan pembelajaran kita pagi ini ya. Nah, apa manfaatnya belajar kita hari ini? Lebih pengetahuan, wawasan, terutama tentang gangguan sistem pencernaan, upaya pencegahannya. Iya, segi pengetahuan menjadi lebih berpengetahuan untuk apa namanya? Penambahan energi supaya kita tidak lesu belajar atau supaya semangat ya. Nah, sebelum silakan simak gambarnya ya. Nah, gambar apa ini? Ada tulisan gambarnya? Gambar apa? Orang sakit perut. Nah, sebelum ibu melanjut pelajaran kita yang ini, ibu ingin tanya dulu, ada yang masih ingat nggak materi kita pelajaran kemarin atau masalah pelajaran kita kemarin? Ada yang enggak? Boleh angkat tangannya. Ya, silakan. Suki. Ya, makanan ke apa lagi? Siapa lagi? Ya, bagus Mas Suci ya. Nah, itu materi kita kemarin sistem pencernaan tentang nutrisi. Ya, kita mengecek bagaimana kandungan makanan kemasan yang ada vitamin itu karbohidrat. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pagi ini ya. Tujuan yang pertama itu menjelaskan gangguan dan penyakit berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Yang kedua, menganalisis gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Kemudian yang ketiga, menentukan upaya dalam memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia. Itu tujuan pembelajaran kita pagi ini ya. Nah, apa manfaatnya belajar kita hari ini? Lebih pengetahuan, wawasan, terutama tentang gangguan sistem pencernaan, upaya pencegahannya. Iya, segi pengetahuan menjadi lebih berpengetahuan. Organ yang
mengalami gangguan atau penyakit tersebut terdapat pada pankreas. Penyebabnya adalah asupan makanan yang rendah karena tidak tersedia cukup makanan atau karena mengalami kesulitan makan atau menyerap nutrisi. Akibat bagi tubuh adalah seseorang akan mengalami masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, pemulihan yang lambat dari luka dan penyakit, dan risiko infeksi yang lebih tinggi. Upaya pencegahannya adalah kita bisa memenuhi asupan nutrisi dalam jumlah seimbang, memenuhi suplemen, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi kondisi medis tertentu. Penyakit yang kedua adalah penyakit diare. Organ yang mengalami diare terdapat pada usus besar. Penyebabnya adalah infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Akibat bagi tubuh adalah dehidrasi ringan dan hidrasi berat, sepsis, infeksi berat, dan bisa menyebar ke organ lain. Upaya pencegahannya adalah kita bisa dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, dan usahakan mengonsumsi air minum yang matang. Penyakit yang ketiga adalah penyakit MAH. Organ yang mengalami penyakit MAH biasanya terdapat pada lambung. Penyebabnya infeksi bakteri Helicobacter atau peradangan pada lambung gastritis. Akibat bagi tubuh adalah dapat mengganggu fungsi kerongkongan, yakni memudahkan makanan atau cairan dari mulut ke perut. Upaya pencegahannya kita bisa memakan porsi yang kecil, mengurangi konsumsi kafein dan alkohol, mengurangi merokok, dan mengonsumsi minuman jahe. Penyakit yang keempat adalah penyakit hepatitis. Organ yang mengalami gangguan atau penyakit tersebut biasanya terletak pada hati. Penyebabnya dapat menyebar dengan mudah melalui konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Akibat bagi tubuh adalah infeksi pada hati dalam proses pencernaan hingga penyaringan racun dan zat berbahaya dalam tubuh. Upaya pencegahannya kita bisa mengonsumsi makanan dalam keadaan matang dan bersih dan kurangi mobilitas. Penyakit yang kelima adalah obesitas. Organ yang mengalami gangguan atau penyakit tersebut biasanya terletak pada jantung, usus besar, otak, kulit, dan paru-paru. Penyebabnya adalah konsumsi makanan cepat saji atau minuman yang mengandung gula tambahan dalam jangka panjang. Akibat bagi tubuh adalah serangan jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, dan hipertensi. Upaya pencegahannya adalah kita bisa mengonsumsi sayuran hijau, buah berwarna, dan tidak merokok dan minum alkohol. Nah, mungkin itu saja dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan kelompok, tanyakan. Ya, dari kelompok 2, silakan. Dari hasil pengamatan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh mikroorganisme? Ya, jelaskan katanya. Terima kasih dari kelompok 3 yang sudah bertanya. Gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme adalah pertama ada penyakit diare. Penyakit diare adalah salah satu penyakit saluran pencernaan yang umum ditemukan. Yang kedua yaitu ada penyakit disentri. Disentri adalah penyakit infeksi usus yang menyebabkan diare di sekitar lendir dan darah. Yang ketiga adalah penyakit pneumonia, adalah penyakit radang paru-paru. Kondisi pneumonia akan menyebabkan paru-paru pengidapnya sulit bernapas dan tak mampu melakukan banyak aktivitas. Nah, dari kelompok 3. Nah, bagaimana kelompok lain? Itu kelompok 1. Nah, kelompok lain ada yang ditanyakan? Di kelompok 1 silakan. Tadi kelompok 3 ya. Nah, ada lagi kelompok lainnya? Silakan. Atau kelompok 4?
Jangan lupa bikin namanya ya. Bagaimana Sudri? Bagaimana? Sudah? Belum? Ada yang sudah? Belum. Ya, kerjakan. Kalau yang belum, silakan dikerjakan. Sudah?